Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Narsisius Jelatu, kelas 2024 NPM 2410314, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang OPM. Kasus ini saya ambil sesuai dengan makalah yang kami buat tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Seorang eksekutor kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, bernama Maam Taplo, akhirnya ditangkap aparat TNI dan Polri. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom menangkap eksekutor OPM itu tanpa perlawanan setelah melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakannya. 4 tahun lolos dari kejaran, anggota OPM itu akhirnya tak berkuti setelah dikepung di Kerom, Papua. Maam Taplo tercatat dalam DPO karena keterlibatannya dalam penyerangan dan pembunuhan tenaga kesehatan di Kiwirok. Aksi yang dipimpinnya mengakibatkan Gabriela Meilani meninggal dengan luka bacok dan tusuk di beberapa bagian tubuh. 10 tenaga kesehatan lain mengalami luka serius, mulai dari patah tulang hingga luka tembak, tusuk, dan panah. Selain menyerang para nakes, Maam Taplo diduga terlibat dalam pembakaran fasilitas umum seperti Ban Papua, puskesmas, pasar, perumahan dinas, dan kantor distrik. Ia juga terlibat dalam penembakan di lapangan terbang Kiwirok serta penyerangan pos Brimob dan pos TNI yang menewaskan Prada Beril Holif AR. Maam Taplo diketahui keluar dari Kiwirok pada Agustus 2025 dengan alasan berobat ke RS Vanimo, Papua Nugini. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke Polda Papua untuk pemeriksaan lanjutan oleh Ditreskrimum. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, penangkapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan keadilan bagi para korban. Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adar Masinaga, menambahkan pengejaran terhadap anggota KKB lain akan terus dilakukan tanpa kompromi. Panglima Perang OPM ogah mobilisasi massa 1 Desember, padahal HUT KKB ingin damai, tidak kenal. Perayaan hari jadi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang jatuh pada 1 Desember, nyatanya tak terlalu didukung oleh bawahannya sendiri. Panglima OPM Kodap 1 Mamta, Agustinus Kres menegaskan jika pihaknya tak terlibat dalam pergerakan tersebut. Agus Kres demikian sapa akrabanya menyatakan Kodap 1 Mamta tidak mengenal, tidak menerima, dan tidak menyetujui dokumen mobilisasi massa tersebut. Apa alasannya? Agus Kres menyebut, wilayah Mamta dari Mamberamo hingga Tami merupakan zona damai yang tidak boleh dimasuki kelompok bersenjata dari luar. Ia melarang keberadaan kodap lain, organisasi politik, atau pihak manapun yang mencoba memanfaatkan momentum 1 Desember untuk memicu konflik. Agus Kres menyampaikan perjuangan Papua harus dilakukan secara damai sesuai prinsip yang diyakininya dan komitmen yang dibangun dengan pihak internasional. Dirinya pun mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terpancing provokasi dan tidak mengikuti gerakan ilegal menjelang 1 Desember. Untuk itu, pihaknya merilis pernyataan resmi melalui video untuk mencegah penyalahgunaan nama organisasi. Pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas di wilayah perbatasan dan menolak aksi bersenjata atau mobilisasi massa yang mengganggu ketertiban masyarakat, ujarnya. Keputusan mengejutkan dari seorang Panglima TPNPB OPM yang tiba-tiba mundur tidak mau ada peperangan menjadi sorotan. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Kodap 1 Mamta Agustinus Kres mengatakan pihaknya saat ini menolak adanya konflik dengan aparat TNI dan Polri menjelang 1 Desember 2025. Hal itu karena pada awal Desember dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan Papua. Pihaknya juga menyatakan untuk tidak boleh ada konflik kontak senjata atau upaya mobilisasi massa tanpa izin ada di wilayah Mamita. Siapapun yang mempunyai agenda politik di tanah harus minta izin kepada tuan rumah adat, ujarnya pada Senin 24 November 2025. Seorang eksekutor kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, bernama Maam Taplo, akhirnya ditangkap aparat TNI dan Polri. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom menangkap eksekutor OPM itu tanpa perlawanan setelah melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakannya. 4 tahun lolos dari kejaran,
Anggota OPM itu akhirnya tak berkuti setelah dikepung di Kerom, Papua. Maam Taplo tercatat dalam DPO karena keterlibatannya dalam penyerangan dan pembunuhan tenaga kesehatan di Kiwirok. Aksi yang dipimpinnya mengakibatkan Gabriela Meilani meninggal dengan luka bacok dan tusuk di beberapa bagian tubuh. 10 tenaga kesehatan lain mengalami luka serius, mulai dari patah tulang hingga luka tembak, tusuk, dan panah. Selain menyerang para nakes, Maam Taplo diduga terlibat dalam pembakaran fasilitas umum seperti Bank Papua, puskesmas, pasar, perumahan dinas, dan kantor distrik. Ia juga terlibat dalam penembakan di lapangan terbang Kiwirok serta penyerangan pos Brimob dan pos TNI yang menewaskan Prada Beril Holif AR. Maam Taplo diketahui keluar dari Kiwirok pada Agustus 2025 dengan alasan berobat ke RS Vanimo, Papua Nugini. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke Polda Papua untuk pemeriksaan lanjutan oleh Ditreskrimum. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, penangkapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan keadilan bagi para korban. Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adar Masinaga, menambahkan pengejaran terhadap anggota KKB lain akan terus dilakukan tanpa kompromi. Panglima Perang OPM ogah mobilisasi masa 1 Desember. Padahal HUT KKB ingin damai, tidak kenal. Perayaan hari jadi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang jatuh pada 1 Desember, nyatanya tak terlalu didukung oleh bawahannya sendiri. Panglima OPM Kodap 1 Mamta, Agustinus Kres menegaskan jika pihaknya tak terlibat dalam pergerakan tersebut. Agus Kres demikian sapa akrabanya menyatakan Kodap 1 Mamta tidak mengenal, tidak menerima, dan tidak menyetujui dokumen mobilisasi massa tersebut. Apa alasannya? Agus Kres menyebut, wilayah Mamta dari Mamberamo hingga Tami merupakan zona damai yang tidak boleh dimasuki kelompok bersenjata dari luar. Ia melarang keberadaan Kodap lain, organisasi politik, atau pihak manapun yang mencoba memanfaatkan momentum 1 Desember untuk memicu konflik. Agus Kres menyampaikan perjuangan Papua harus dilakukan secara damai sesuai prinsip yang diyakininya dan komitmen yang dibangun dengan pihak internasional. Dirinya pun mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terpancing provokasi dan tidak mengikuti gerakan ilegal menjelang 1 Desember. Untuk itu, pihaknya merilis pernyataan resmi melalui video untuk mencegah penyalahgunaan nama organisasi. Pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas di wilayah perbatasan dan menolak aksi bersenjata atau mobilisasi massa yang mengganggu ketertiban masyarakat, ujarnya. Keputusan mengejutkan dari seorang Panglima TPNPB OPM yang tiba-tiba mundur tidak mau ada peperangan menjadi sorotan. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Kodap 1 Mamta Agustinus Kres mengatakan pihaknya saat ini menolak adanya konflik dengan aparat TNI dan Polri menjelang 1 Desember 2025. Hal itu karena pada awal Desember dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan Papua. Pihaknya juga menyatakan untuk tidak boleh ada konflik kontak senjata atau upaya mobilisasi massa tanpa izin ada di wilayah Mamita. Siapapun yang mempunyai agenda politik di tanah harus minta izin kepada tuan rumah adat, ujarnya pada Senin 24 November 2025. Seorang eksekutor kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, bernama Maam Taplo, akhirnya ditangkap aparat TNI dan Polri. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom menangkap eksekutor OPM itu tanpa perlawanan setelah melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakannya. 4 tahun lolos dari kejaran, anggota OPM itu akhirnya tak berkuti setelah dikepung di Kerom, Papua. Maam Taplo tercatat dalam DPO karena keterlibatannya dalam penyerangan dan pembunuhan tenaga kesehatan di Kiwirok. Aksi yang dipimpinnya mengakibatkan Gabriela Meilani meninggal dengan luka bacok dan tusuk di beberapa bagian tubuh. 10 tenaga kesehatan lain mengalami luka serius, mulai dari patah tulang hingga luka tembak, tusuk, dan panah. Selain menyerang para nakes, Maam Taplo diduga terlibat dalam pembakaran fasilitas umum seperti Bank Papua, puskesmas, pasar, perumahan dinas, dan kantor distrik. Ia juga terlibat dalam penembakan di lapangan terbang Kiwirok serta penyerangan pos Brimob dan pos TNI yang menewaskan Prada Beril Holif AR.
Maam Taplo diketahui keluar dari Kiwirok pada Agustus 2025 dengan alasan berobat ke RS Vanimo, Papua Nugini. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke Polda Papua untuk pemeriksaan lanjutan oleh Ditreskrimum. Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, penangkapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan keadilan bagi para korban. Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol Adar Masinaga, menambahkan pengejaran terhadap anggota KKB lain akan terus dilakukan tanpa kompromi. Panglima Perang OPM ogah mobilisasi masa 1 Desember. Padahal HUT KKB ingin damai, tidak kenal. Perayaan hari jadi kelompok kriminal Organisasi Papua Merdeka atau OPM merupakan kelompok separatis yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. OPM mulai aktif sejak awal 1960-an, dipicu oleh penolakan sebagai masyarakat Papua terhadap integritas Papua ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Sejak itu, konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok OPM terus berlangsung hingga saat ini. Konflik ini tidak hanya bersifat politik dan keamanan, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia masyarakat Papua. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam kasus OPM. Pelanggaran HAM di Papua terjadi dua arah, yakni oleh aparat negara maupun oleh kelompok bersenjata OPM. Yang pertama, pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Beberapa dugaan pelanggaran HAM yang sering dilaporkan antara lain: yang pertama, hak untuk hidup atau extrajudicial killing atau penembakan di luar proses hukum. Yang kedua, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Yang ketiga, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Yang keempat, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang kelima, pengungsian paksa masyarakat sipil. Pelanggaran ini bertentangan dengan yang pertama, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup. Yang kedua, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang tentang hak atas rasa aman. Yang ketiga, Pasal nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Kelompok OPM juga melakukan pelanggaran HAM, antara lain: yang pertama, pembunuhan warga sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan pekerja proyek. Yang kedua, penyandaraan dan intimidasi masyarakat, perusakan fasilitas umum, perekturan paksa penduduk lokal. Tindakan ini melanggar yang pertama, hak untuk hidup; yang kedua, hak atas rasa aman; yang ketiga, prinsip perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional. Yang ketiga, analisis konflik OPM sebagai konflik HAM. Konflik Papua bukan hanya konflik keamanan, tetapi juga konflik HAM dan keadilan sosial. Ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya penegakan hukum memperarah situasi. Pendekatan keamanan yang dominan dinilai belum mampu menyelesaikan akar masalah, bahkan berpotensi memperluas pelanggaran HAM. Yang berikut pandangan para ahli terhadap kasus OPM. Yang pertama, Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan bahwa Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap pelanggaran HAM, terutama akibat konflik bersenjata dan pendekatan militeristik. Komnas HAM menekankan perlunya yang pertama,
menekankan hukum yang adil. Yang kedua, perlindungan warga sipil. Yang ketiga, dialog damai antara pemerintah dan masyarakat Papua. Yang kedua, menurut Frans Magnus Suseno. Menurut Magnus Suseno, konflik Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Ia menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan dialog politik adalah kunci penyelesaian konflik Papua. Yang berikut atau yang kecil, Hikmah Hanto Juvana. Pakar hukum internasional ini menyatakan bahwa tindakan kekerasan OPM terhadap warga sipil merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional. Namun, ia juga menekankan bahwa negara tetap wajib menjunjung HAM dalam setiap operasi keamanan. Yang berikut, Neles Tebai, akademisi dan tokoh Papua ini menilai bahwa konflik Papua berakar pada yang pertama trauma sejarah, yang kedua diskriminasi struktural, yang ketiga kegagalan dialog politik. Ia menekankan bahwa pendekatan dialog dan rekonsiliasi jauh lebih efektif dibanding pendekatan militer. Yang berikut, kasus OPM mencerminkan konflik kompleks yang melibatkan aspek politik, sejarah, keamanan, dan HAM atau hak asasi manusia. Pelanggaran HAM terjadi baik oleh aparat negara maupun kelompok OPM dengan masyarakat sipil sebagai korban utama. Penyelesaian konflik Papua membutuhkan yang pertama, penegakan hukum, penegakan HAM yang konsisten. Yang kedua, perlindungan warga sipil. Yang ketiga, pendekatan dialog dan kesejahteraan. Yang keempat, evaluasi pendekatan keamanan. Tanpa penyelesaian menyeluruh dan berkeadilan, konflik dan pelanggaran HAM di Papua akan terus berulang. Konflik Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Latar belakang kasus. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kelompok yang sejak dekade 1960-an memperjuangkan kemerdekaan dari Papua dari Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini memiliki karakter politis militer dengan sayap bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Konflik tersebut telah menjadi konflik bersenjata berkepanjangan sejak integritas Papua ke Indonesia. OPM menuntut kemerdekaan Papua dan menolak legitimasi hasil PPRA 1969 yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Konflik ini terus berlangsung hingga kini dan sering bereskalasi menjadi kekerasan bersenjata antara anggota OPM dan aparat keamanan Indonesia. Kronologi perkembangan konflik. Yang pertama, asal-usul dan perkembangan konflik. OPM awalnya berakar dari penolakan terhadap integritas Papua dan berjuang untuk self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dalam beberapa kajian dianggap sebagai hak rakyat Papua berdasarkan perjanjian internasional. Perjuangan ini kemudian berkembang dengan pembentukan sayap bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua. Yang kedua, eskalasi kekerasan dan klarifikasi OPM pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seringkali mendeskripsikan OPM sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, atau bahkan sebagai organisasi teroris. Beberapa studi hukum menunjukkan bahwa label teroris masih diperdebatkan karena karakter gerak yang bisa lebih tepat disebut separatis dibanding teroris berdasarkan Undang-Undang Indonesia dan hukum internasional. Yang ketiga, dampak kekerasan dan lapangan. Konflik bersenjata ini sering menimbulkan korban baik dari pihak militer dan polisi maupun warga sipil.
Insiden tembakan, pembunuhan, serta bentrokan terjadi secara berkala, terutama di daerah pegunungan dan pedalaman Papua. Yang berikut analisis menurut para ahli. Yang pertama, pendapat akademik tentang penyebab konflik menurut penelitian Muhammad Fabian et al. Konflik separatis OPM terus ada karena pendekatan penanganan pemerintah yang belum menyentuh akar masalah sosial politik seperti diskriminasi, ketimpangan pembangunan, dan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, perspektif hukum dan HAM. Setiawan et al. Menunjukkan bahwa perubahan status OPM menjadi organisasi teroris merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas ruang hukum dalam menindak kelompok bersenjata, tetapi juga dapat menggusur pendekatan HAM yang diperlukan. Peneliti lain menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat maupun kelompok bersenjata seringkali melanggar hak asasi manusia, sehingga perlu tindak hukum dan adil transparan. Yang berikut analisis strategi dan komunikasi menurut Rahmat Madani dan Rizmi Yasya. Pemerintah menggunakan strategi komunikasi melalui media untuk mencitrakan operasi yang dilakukan sebagai upaya eradikasi KKB. Perspektif publik tentang konflik serta legitimasi tindakan negara. Yang berikut perspektif sosio-kultural, pendekatan historis dan sosial-kultural oleh Enti Forisna Lastimanen Manalu menunjukkan bahwa narasi integritas Papua ke Indonesia tidak monolitik karena terdapat berbagai integritas sejarah yang berbeda mengenai legitimasi kontrol di Jakarta di Papua. Faktor penyebab konflik beberapa utama yang memicu konflik OPM. Yang pertama, kesenjangan ekonomi dan marginalisasi masyarakat lokal. Yang kedua, ketegangan antara budaya dan diskriminasi etnis. Yang ketiga, sejarah kolonial dan kontroversi atas PPRA 1969. Yang berikut kebijakan keamanan yang dominan militeristik. Perspektif penanganan hukum yang tidak konsisten terhadap pelanggaran HAM. Menurut para ahli, upaya penyelesaian harus mencakup pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya militer dan menegakkan hukum, tetapi juga dialog politik, menemukan HAM dan pembangunan eksklusif bagi masyarakat Papua. Penanganan konflik yang berorientasi manusia dan hukum internasional menjadi kunci utama dalam mereda konflik jangka panjang ini.